Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya semoga saudara-saudariku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan kelak di akhirat nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Maryam yang dirahmati Allah, malaikat maut memperhatikan wajah setiap manusia di muka bumi ini sebanyak 70 kali dalam sehari semalam. Ketika malaikat Israel datangi seseorang, kemudian didapati orang itu sedang tertawa dan bersenda gurau, maka malaikat maut berkata, "Alangkah herannya aku melihat orang ini, sedangkan aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencabut nyawanya, tetapi dia masih bersantai dan bergelak tawa." Berikut ini adalah tanda-tanda pada tubuh manusia saat 100 hari sebelum ajal menjemput. 100 hari sebelum hari kematian. Ini adalah tanda pertama dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, dan hanya akan disadari oleh mereka-mereka yang dikehendakinya. Namun semua orang Islam akan merasakan tanda ini. Apakah mereka sadar atau tidak sadar, tanda ini akan terjadi setelah waktu asar. Di seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki akan mengalami getaran seakan-akan menggigil, ibarat daging sapi atau kambing yang baru disembelih. Apabila kita perhatikan dengan teliti, kita akan melihat daging tersebut seakan-akan bergetar. Tentu ini akan terasa bagi mereka yang sadar dan mengetahui bahwa ini adalah tanda kematian, maka getaran ini akan berhenti dan hilang setelah sadar akan kehadiran tanda ini. Bagi mereka yang tidak diberi kesadaran atau mereka yang tetap hanyut dengan kenikmatan dunia tanpa memikirkan soal kematian, tanda ini akan hilang begitu saja tanpa ada manfaatnya. Bagi yang sadar dengan kehadiran tanda ini, maka ini adalah peluang terbaik untuk memanfaatkan waktu yang tersisa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mempersiapkan diri dengan amalan dan bekal yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Maryam yang dirahmati Allah, 40 hari sebelum kematian. Tanda ini juga akan terjadi sesudah waktu asar. Bagian pusar kita akan berdenyut-denyut pada waktu ini. Daun yang bertuliskan nama kita akan gugur dari pohon yang letaknya di atas arsy Allah Azza wa Jalla. Maka malaikat maut akan mengambil daun tersebut dan mulai membuat persediaannya ke atas kita. Di antaranya adalah ia akan mulai mengikuti kita sepanjang waktu, dan sesekali malaikat maut ini akan memperlihatkan wajahnya sekilas. Dan jika ini terjadi, mereka yang terpilih akan merasakan dan mengetahuinya. Adapun malaikat maut ini wujudnya cuma seorang, akan tetapi kuasanya untuk mencabut nyawa adalah setara dengan jumlah nyawa yang akan dicabutnya. 7 hari sebelum hari kematian. Adapun tanda ini akan diberikan hanya kepada orang yang diuji dengan penyakit. Biasanya orang yang sakit yang tidak bisa makan, secara tiba-tiba dia berselera untuk makan. Kemudian 3 hari sebelum hari kematian, pada saat ini akan terasa denyutan di bagian tengah dahi seseorang, yaitu di antara alis kanan dan kiri. Jika tanda ini dapat diketahui atau dipahami, maka berpuasalah agar supaya perut kita tidak mengandung banyak najis, dan ini akan memudahkan urusan orang akan memandikan kita nanti. Ketika ini terjadi, mata hitam seseorang itu tidak akan bersinar lagi. Dan bagi orang yang sakit, hidungnya akan perlahan-lahan turun dan daun telinganya akan layu.
di mana bagian ujungnya akan berangsur-angsur masuk ke dalam. Telapak kakinya akan perlahan-lahan jatuh ke depan dan sukar ditegakkan. Kemudian satu hari sebelum hari kematian ini akan terjadi setelah waktu asar. Kita akan merasakan satu denyutan di bagian ubun-ubun, di mana ini menandakan tidak akan sempat untuk menemui waktu asar keesokan harinya. Kemudian tanda akhir akan terjadi kondisi di mana kita akan merasakan satu kondisi udara di bagian pusar dan akan turun ke pinggang dan seterusnya akan naik ke bagian tenggorokan. Ketika ini terjadi, kita harus senantiasa mengucapkan kalimat syahadat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembari menantikan kedatangan malaikat maut untuk menjemput kita kembali ke pangkuan Sang Ilahi yang telah menghidupkan kita. Bersiap-siaplah, hari itu pasti akan datang. Sudah siapkah bekal kita untuk menghadap Allah? Wallahu a'lam bissawab. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.